semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas UAS berpikir kreatif dengan dosen pengampu Dr. Haji Marlia Muklim SPD MPD yang terdiri atas saya sendiri atas nama Adelia Aurora Kirana dengan NIM 240 240 5031. Saya atas nama I Gusti Agung Krisna dengan NIM 240 240 5060. Saya Anissa, NIM 240 240 5039. Saya Ade Arsana dengan NIM 240 240 5024. Nama saya Angelina Fitrani Putri, NIM 2402 40 50 54. Saya Komang Tri Putra Yasa, nomor NIM 240 240 5047. Saya Sandra dengan NIM 240 240 50 20. Kami akan membahas hama dan penyakit pada tanaman jagung. Tahukah kalian apa hama dan penyakit itu? Hama adalah organisme yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hama dapat berupa serangga, hewan, juga gulma. Langsung saja kita bahas, adapun pada bagian pertama yaitu hama pada tanaman jagung. Pada nomor 1 membahas tentang wereng kuning atau Nila parvata lugens. Ciri-ciri pada hama ini adalah berupa serangga kecil, berukuran sekitar 2-3 mm, berwarna kuning hingga hijau, memiliki tubuh ramping dengan antena yang panjang. Adapun gejalanya yaitu daun jagung mengering dan menguning, terutama pada bagian bawah. Pertumbuhan tanaman terhambat dan bisa menyebabkan tanaman mati. Munculnya embun pada madu yang menarik semut. Pengendalian pada hama ini yaitu gunakan insektisida yang direkomendasikan untuk wereng. Ada juga pengendalian hayati. Introduksi musuh alami seperti parasitoid atau predator. Ada juga rotasi tanaman, yaitu ganti tanaman dengan varietas non-inang untuk memutuskan siklus hidup yang lama. Pada bagian 2 yaitu ada ulat beraya atau Spodoptera frugiperda. Ciri-ciri pada ulat ini yaitu meliputi larva berwarna hijau tua atau coklat. Dapat mencapai panjang hingga 5 cm. Memiliki garis-garis longitudinal di sisi tubuh. Adapun gejalanya yaitu kerusakan pada daun jagung dengan lubang besar yang dapat merusak jaringan daun. Ulat ini juga dapat menyerang bagian batang, menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Pengendalian pada hama ini terdiri pula contohnya. 1. Bagian pertama pestisida. Aplikasi ekstisida yang tepat waktu saat serangan terdeteksi. 2. Bagian kedua traps. Pasang perangkap feromon untuk memantau populasi dan mengurangi perkembangbiakan. Nomor 3 yaitu kutu daun atau aphid. Ciri-ciri pada hama ini seperti serangga kecil, umumnya berwarna hijau, hitam atau kuning, tubuh lembut dan berbentuk oval. Adapun gejalanya yaitu daun jagung melengkung dan tampak lengket karena embun madu. Pertumbuhan tanaman terhambat dan bisa memicu infeksi penyakit virus. Juga pengendaliannya meliputi pada bagian pertama ada insektisida nabati seperti ekstra neem atau sabun insektisida. Pada bagian kedua ada musuh alami, introduksi predator alami seperti Hydebird, Beetles. Pada bagian kedua, penyakit pada tanaman jagung ini terdiri atas nomor 1 yaitu penyakit busuk batang atau dalam kurung Fusarium spp. Gejala pada penyakit ini meliputi batang tanaman menunjukkan bercak coklat, terutama di bagian bawah. Tanaman layu dan bisa mati mendadak. Adapun penyebabnya yaitu jamur yang berkembang di tanah, terutama pada kondisi lembab dan suhu yang hangat. Juga ada pengendaliannya, sanitasi, membersihkan sisa-sisa tanaman yang terdampak dan lakukan pengelolaan tanah dengan baik.
Penyakit habar daun atau Helminthiosporium maydis. Gejalanya adalah daun menampilkan bercak coklat yang berkembang menjadi bercak besar. Daun yang terinfeksi bisa mengering dan rontok. Penyebabnya, jamur yang menyerang daun biasanya muncul pada kondisi lembab. Pengendalian pada penyakit ini meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama, varietas tahan. Pilih varietas jagung yang telah teruji tahan terhadap habar daun. Yang kedua, rotasi tanaman. Ganti dengan tanaman non-inang selama 1 musim tanam. Dan yang ketiga, fungisida. Terapkan fungisida saat gejala awal terdeteksi. Juga pada nomor ketiga adalah penyakit layu atau Rhizoctonia solani. Gejala pada tanaman ini meliputi tanaman layu mendadak, seringkali pada fase awal pertumbuhan, muncul bercak coklat pada batang dan akar. Penyebab pada tanaman ini yaitu jamur yang menginfeksi akar dan bagian bawah batang, terutama dalam kondisi tanah lembab. Pengendalian terdiri atas 3 bagian contohnya. 1. Pada bagian pertama, pengelolaan drainase, pastikan lahan tidak tergenang air. 2. Pada bagian kedua, pilih bibit sehat. Gunakan bibit sehat yang bebas dari infeksi. 3. Pada bagian ketiga, sanitasi. Hapus saja tanaman yang terinfeksi dari lahan. Adapun tips umum pengendalian hama dan penyakit melalui 3 metode, yaitu metode pertama pemilihan varietas, selalu pilih varietas jagung yang telah terbukti tahap terhadap hama dan penyakit lokal. Metode kedua, sanitasi, jaga kebersihan lahan, alat pertanian, dan lingkungan sekitar untuk mengurangi risiko infeksi. Juga metode yang ketiga, monitor secara rutin. Lakukan pemantauan secara rutin untuk mendeteksi adanya hama atau penyakit sedini mungkin. Itulah pemaparan materi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. And see you.